Untuk kalian yang suka dengan film-film animasi, nah ada angin segar karena kita sekarang juga sudah mulai giat dengan film animasi kita sendiri. Yang sekarang lagi tayang di bioskop adalah Nusa the Movie. Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan film ini. Karena review ini mengandung sedikit bocoran cerita dari filmnya. So silahkan beralih ke video lainnya dulu atau tonton langsung filmnya di bioskop sekarang. Ra, yuk main roket, udah siap? Siap. Film ini diangkat dari web atau YouTube series dengan judul yang sama yang menampilkan satu keluarga sederhana yang bahagia meski mereka memiliki kekurangan. Dimulai dari Nusa yang merupakan seorang anak yang cerdas dan soleh, namun sebenarnya dia adalah penyandang disabilitas karena terlahir hanya dengan satu kaki. Selama ini dia menopang dan berjalan kaki hingga kelihatan seperti anak normal lainnya dengan menggunakan kaki bantuan. Mulai dari sini saja kisah Nusa menyiratkan pesan bahwa penyandang disabilitas maupun manusia normal tetap sama di mata Allah Sang Pencipta. Mereka juga berhak ceria tanpa perlu dipandang sebelah mata. Udahan kali. Dol. Mereka juga digambarkan tidak lengkap sebagai sebuah keluarga yang utuh karena hanya ada Uma, Nusa, dan Rara. Selama ini kita tidak pernah melihat sosok ayah atau abah dan tanpa penjelasan sedikit pun. Ini sekaligus menimbulkan multi teori yang menerka-nerka kemana sosok abah ini sebenarnya. Nah, dalam film ini akhirnya sosok abah terjawab dengan sebuah kisah yang ternyata sesimpel itu. Nusa, tunggu. Mau apa? Main aja sana sama Joni. Film ini juga menampilkan banyak karakter baru yang cukup asing bagi kalian yang mengikuti seriesnya. Dimulai dari keluarga karakter baru yaitu Joni dan keluarganya yang mana ternyata Joni ini menjadi saingan Nusa yang merupakan langganan juara sains di sekolahnya. Rupanya Joni ini jauh lebih futuristik dibandingkan dengan Nusa yang jago dalam pemanfaatan teknologi dari barang-barang bekas. Bisa jadi saingan kamu nih. Di balik kecerdasan dan sikap dingin Joni sebagai murid baru di sekolahnya, ternyata dia adalah anak yang kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang awalnya kita antipati dengan Joni, malah menjadi simpati dan memang benar, Joni pada akhirnya bisa menemukan keceriaan dan kebahagiaan ketika berkenalan dengan Nusa dan bahkan keluarganya. Ada dua karakter baru yang juga berhasil mencuri perhatian dalam film ini dengan kejenakaannya, yaitu Bibi Mur yang merupakan pengasuh Joni. Wih, itu bawa apa deh? Dan Babe Jailani yang merupakan penjaga sekolah Nusa. Ntar malam minggu abang dateng ya, bawain kerak. Kredit tersendiri patut diberikan kepada Mbak Asri Welas dan Bang Opi Kumis yang berhasil memberikan warna hiburan tersendiri ke dalam film ini. Satu poin menarik juga yang bisa kita saksikan dalam film, akhirnya kita bisa melihat sebuah perubahan sikap 180 derajat dari seorang anak yang selama ini kita kenal dan kita lihat ceria dan sabar di sepanjang seriesnya. Kehadiran Joni di sekolah rupanya memberikan tekanan tersendiri kepada Nusa untuk bisa menjadi lebih baik daripada saingan barunya itu. Dia sampai bete dan ngambek, yang mana ini merupakan sikap yang sudah lumrah sebenarnya kita temui sebagai karakter anak-anak yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bumbu drama yang spesial justru tertabur di sini. Astagfirullah, apa tuh? Muzaki Ramdan sebagai pengisi suara Nusa memang bisa dibilang tidak tergantikan, yang bahkan bikin saya mikir gimana nanti ya kalau Muzaki itu sudah akil balik sementara Nusa masih terus dengan kehidupan anak-anaknya sama seperti Nobita dan teman-temannya di Doraemon. Sementara untuk Aisyah Razana Ocean Pajar yang mengisi suara Rara masih tetap menggemaskan sebagai adik Nusa sambil berharap jangan cepet-cepet dewasa dong. Satu hal yang agak kurang justru terletak pada Fenita Ari sebagai Uma yang rasanya porsinya terlalu kurang sebagai seorang ibu yang menyayangi anaknya dan mendidik anak-anaknya dengan sabar, yang selama ini bahkan dijadikan panutan. Uma gak dengerin. Nusa. Berbeda dengan di seriesnya yang mana suaranya justru diisi oleh Jessie Milyanti. Hal yang sama juga terasa agak kurang untuk Alex Abad yang mengisi suara Abah, meski kedatangannya memang menjadi surprise tersendiri untuk para audiens. Di sisi keluarga lain, Imam Darto dan Modi Kusnaidi justru membuat kejutan karena mampu membuat karakter yang mereka mainkan sebagai orang tua Joni sangat dibenci karena lebih mengutamakan kesibukan mereka masing-masing dibanding menghibur anak semata wayangnya, yang mana sebenarnya si Joni ini
ini hanya meminta pujian dari kedua orang tuanya itu. Untungnya plot yang disediakan oleh mereka berakhir dengan sangat simpel, namun tetap bermakna, which is good and better dibandingkan harus pakai plot yang ribet. Karena sebenarnya ini adalah tontonan yang lebih menonjolkan sisi edukatif ketimbang drama yang hanya berfungsi untuk memanjang-manjangkan durasi tanpa ada esensi sedikit pun. Aspek terpenting yang membuat saya menyarankan kalian harus menonton film ini di bioskop adalah endingnya yang benar-benar mengandung bawang. Di saat Nusa sudah bersiap-siap meraih mimpinya, namun malah mendingan kalian tonton sendiri aja di bioskop ya. Yang jelas eksekusi endingnya ini sangat perfect dengan plot twist yang sempurna dan gak ketebak. Oh iya, film ini bahkan membuat saya pribadi malah merindukan bulan suci Ramadan jauh lebih cepat daripada seharusnya. Mengenai isu radikal yang menyerang film ini, mendingan urus saja urusan kalian ya. Gak usah lebay dengan provokasi yang gak masuk akal. Secara keseluruhan saya setuju jika banyak yang menilai film animasi Indonesia memang kini sudah mulai naik kelas. Visualisasi yang ditampilkan begitu halus hingga bahkan kita bisa merasakan emosi dari tokoh yang ada di dalamnya. Mulai dari Nusa sampai kepada Johnny. Scoringnya pun juga gak main-main. Meski masih tetap harus dinaikkan levelnya agar jauh lebih sempurna. Level komedinya bahkan jauh lebih baik dibanding film yang mengaku bergenre komedi. Paling tidak sebagai tontonan keluarga, Nusa The Movie sangat layak untuk disaksikan di bioskop. Semoga saja ada perubahan aturan yang membuat anak-anak bisa menikmati tontonan edukatif ini, sehingga generasi penerus kita kini bisa bangga karena punya Nusa dan mulai secara perlahan mengejar ketertinggalan kita dari Upin Ipin milik saudara kita. Universe, kalau kalian sudah nonton, momen mana yang di sepanjang film ini yang mengandung paling banyak bawang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.